Sudah banyak sekali dalam 18 tahun ini bayi yang kita sebut sebagai bayi galaksur. Bayi galaksur adalah bayi yang selama dalam kandungan ibunya pakai kalung galaksur. Efeknya luar biasa hebat ya. Ya, selamat siang. Ketemu lagi dengan Jana. Saya bersama Pak Rudi Winata. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Jana. Ya, kita ditemani Cherry, Pak. Oh, ada Cherry ya Ini, di bawah meja dia, Cherry. Cherry. Cherry, kamu di syuting. Ya, ini juga pertanyaan dari TikTok, Pak. Ya. Dia punya istri lagi hamil. Apakah kalung galaksur bisa dipakai oleh istrinya yang hamil? Dan juga dia pernah mendengar bahwa ada janin dalam kandungan bisa dicuri dengan memakai santet. Itu bagaimana ceritanya? Ya, jadi bagus sekali pertanyaan Mbak Jana. Jadi untuk orang hamil sangat-sangat saya anjurkan, jangankan hamil, orang ngidam, jadi kan banyak orang ngidam menderita luar biasa ya. Wah, kok menderita, muntah-muntah, mual. Begitu pakai kalung galaksur, kesaksian kepada saya, dunia terbalik. Berbeda 180 derajat. Langsung hilang mual-mualnya, langsung hilang penderitaannya, langsung jadi oke. Yang muntah-muntah tidak bisa makan, pakai kalung galaksur langsung berbeda. Nah, itu yang pertama. Kedua, sudah banyak sekali dalam 18 tahun ini bayi yang kita sebut sebagai bayi galaksur. Bayi galaksur adalah bayi yang selama dalam kandungan ibunya pakai kalung galaksur. Efeknya luar biasa hebat ya. Karena apa? Satu, kalung galaksur bisa sudah terbukti secara mikroskop. Kalau galaksur dekat ke badan belum kena, belum menyentuh, ini membuat darah kita menjadi lancar. Belum nyentuh, baru dekat 2 cm. Nah, otomatis dengan ibunya pakai kalung galaksur, karena kalung ini punya kekuatan 5 meter, otomatis, saya juga pakai Mbak Jana, tidak pernah lepas dari leher saya. Sudah 18 tahun, sampai kapanpun, kemanapun tidak pernah lepas ya. Nah, jadi sudah 18 tahun saya pakai. Jadi kalau orang hamil pakai galaksur, ini punya kekuatan 5 meter. Apalagi di perut, jelas kena bayinya ya. Nah, jangan lupa, bayi berkomunikasi dengan ibunya, terjadi interaksi dengan ibunya selama dalam kandungan hanya lewat tali pusar. Dia makan dari situ, dia berak dari situ. Dia minum dari situ, dia kencing dari situ. Napas pun dari situ. Ya. Karena kalau galaksur terbukti secara ilmiah dekat ke badan sudah buat darah kita menjadi lancar, maka begitu ibunya pakai, otomatis bayi itu nanti akan berlimpah oksigen, pengeluaran karbon dioksida menjadi bagus. Berlimpah nutrisi, pembuangan kotoran jadi bagus. Berlimpah minuman, kotoran jadi bagus. Pembuangan kencing jadi bagus. Otomatis bayi menjadi bagus. Yang sudah melapor kepada saya, nanti satu bayi itu kulitnya menjadi lebih bagus. Sampai banyak awal-awal, Pak Rudi, anak saya kok putih, Pak? Anaknya siapa? Ya anakmu kok, anaknya saya. Ya kenapa? Kakaknya 3 hitam semua, Pak. Satu di kok putih, Pak. Nah, harap maklum, karena dalam kandungan dia lancar sekali peredaran darahnya. Otomatis kulit jadi bagus. Dan tidak gampang sakit. Jadi bayi-bayi itu kalau udah lahir tidak gampang sakit. Lebih cepat perkembangannya dibandingkan bayi lain, kecerdasannya berbeda sekali dan tidak gampang sakit. Anak lain pilek dia enggak, anak lain batuk dia enggak. Nah, jadi itu. Nah, sekarang menjawab pertanyaan, bisa enggak bayi dicuri secara ilmu hitam? Sangat-sangat bisa, Mbak Jana, ya. Banyak kejadian. Nah, saya rahasiakan ada satu pulau di Indonesia itu terkenal mempunyai kemampuan untuk mencuri. Jadi kalau orang Jawa kalau sedang hamil, nggak boleh perutnya dipegang sama orang sembarangan, biarpun sama-sama perempuan. Berapa bulan maaf Bu, nggak boleh dipegang. Orang Jawa sudah dari dulu punya kepercayaan tidak boleh perut hamil dipegang orang yang lain kecuali keluarga. Kenapa? Nah, ada kejadian di satu pulau itu kalau orang hamil dipegang perutnya, memang perempuan iya, tapi perempuan sudah bawa sesuatu dari dukun. Dipegang-pegang, tahu-tahu nanti kempes-kempes hilang kandungannya, ya. Nah, di satu tempat ada orang belum menikah, tahu-tahu hamil. Nah, itu bisa begitu. Bisa mengambil bayinya orang. Nggak usah jauh-jauh. Di Bali zaman saya tahun 70-an sampai tahun 80-an sangat keras berita ini Mbak Jana dan banyak kejadian. Kalau ada tamu dari luar pulau tidak sengaja kebelet kencing ya, kencing di pinggir jalan, nah tidak sengaja kencing di tempat-tempat yang dikeramatkan. Apa yang terjadi? Tahu-tahu nanti mau kencing lagi, kemaluannya hilang. Silakan tanya orang Bali-Bali zaman dulu, mau kencing kemaluannya hilang. Akhirnya pergi ke dokter heran, tidak ada kemaluannya. Akhirnya pergi ke Balian, disuruh minta maaf, Anda berbuat kesalahan di mana? Anda berkencing di mana? Kencing tempatnya orang sembahyang ini, tempat suci. Oh di sana, balik ke sana, minta ampun sama yang punya rumah. Nah, kemudian didoakan sembahyang sana, minta ampun kepada leluhurnya. Tahu-tahu ada lagi kemaluan. Nah, beberapa tahun yang lalu masuk berita. Ini masuk di koran ini, ya. Jadi satu orang wanita sedang menyusui anak, terus menyusui anak, udah anak usia 2 bulan. Tiba-tiba suatu saat sudah sakit payudaranya, waktunya menyusui, mau nyusui putihnya dua-dua hilang. Dua-dua payudara tidak ada putihnya. Pergi ke dokter, nah sama dokter diperiksa, dikatakan oleh dokter apa? Ya ini sudah cacat sejak lahir, bawaan sejak lahir, memang sejak lahir tidak ada putihnya. Oh, pasiennya heran, yang bantu dia melahirkan itu dokter itu. Dan dokter itu tahu dia ngerawat, dan dokter itu yang memberikan pertama kali bayi lahir, yang netein itu pertama dokter itu. Yang nyerahkan. Jadi begitu ibu itu pulang, susternya bilang, Dok,
Itu kan pasien kita, Dok. Itu kan dokter yang bantu. Dokter bilang apa? Saya bisa bilang apa? Diam aja kamu. Nggak bisa jelaskan ke dokter. Bilang aja memang nggak ada. Akhirnya pergi ke Balian, didoakan begini begitu upacara, tahu-tahu ada lagi putingnya. Nah, jadi demikian banyak itu sudah sangat lazim ya. Nah, saya tambahkan satu cerita yang cukup menarik. Untuk cerita ini, saya harap pelakunya tidak merasa tersinggung. Kalau ada tersinggung, tambah ketahuan ya. Kalau tersinggung tambah ketahuan. Diam-diam pura-pura nggak tahu aja, maka Anda masih aman ya. Jadi Mbak Jana ada satu orang di satu pulau. Nah, itu yang saya ceritakan tempo hari, yang mimpi celuluk keluar itu ya. Jadi hamil gugur, dan bukan hamil gugur bagaimana? Setiap suaminya mimpi ada celuluk keluar dari kemaluan istrinya, itu pasti ngeplek perdarahan. Nah, saya singkat ceritanya, akhirnya suaminya yang tidak percaya pada begitu-begitu, karena suaminya adalah seorang aparat pemerintahan, dia tidak percaya sama tahayul, tapi dia bertapa di hutan yang paling angker di pulau itu. Tanya sama teman-teman di mana paling angker, dia bertapa. Tengah-tengah bertapa, datang seorang kakek tua, ya seorang malaikat yang baik. Dia tanya, kamu bertapa sini minta kesaktian apa? Mau minta jimat apa? Enggak minta jimat apa, dan minta kesaktian apa? Kenapa anakku gugur terus istriku? Kok guguran? Tiba-tiba dikasih penglihatan, dia kaget luar biasa. Dia lihat apa yang dikatakan oleh dukun-dukun selama ini. Dia tahu pelakunya demikian dekat. Singkat cerita, habis itu istrinya hamil. Sudah hamil, langsung hamil habis itu. Ya, sudah hamil. Nah, sebagai orang Bali, biasa ada upacara 7 bulan. Nah, kemudian ngomonglah sama bapak mertuanya, Pak, nggak usah upacara, Pak. Ya, nggak bisa. Kita, biarpun ini pulau bukan pulau Bali, tapi kita punya pura besar. Harus upacara di pura. Pak, saya punya anak ini udah susah, Pak. Saya sembunyi di rumah pun sampai anak lahir mau, Pak. Panggil pedanda bisa nggak, Pak, disembayangin di rumah? Nggak bisa, harus ke pura. Pergi ke pura, pulang dari pura, langsung keguguran. Upacara 7 bulanan, pulang dari pura, langsung UGD, bayinya gugur. Nah, jadi Mbak Jana bisa bayi dicuri. Saya tambahkan satu cerita lagi, Mbak Jana, kejadian baru-baru ini. Ya, ada seorang wanita hamil, kata dokter hamil anggur di Kiret. Hamil anggur di Kiret 6 kali. Yang ketujuh, dokter katakan hamil anggur mau di Kiret, stop dok. Nanti dok ya cari hari baik dok. Saya mau sembahyang dulu dok di leluhur saya. Ya silakan. Jangan lama-lama ya. Usahakan 3 hari lagi sudah di Kiret, ini hamilnya udah tidak benar di tempatnya. Ya, bukannya pergi kemana-mana, datang ke saya terapi. Saya terapi ternyata diserang sama leak supaya dia tidak punya keturunan. Begitu habis saya terapi, dia balik ke dokter. Dok, saya udah siap mau di Kiret sekarang, udah boleh. Begitu di USG, kaget dokter tuh. Bukan hamil anggur, hamilnya benar-benar dalam rahim dan kehamilan sehat dan ada bayinya. Dokter bilang, kok aneh? Hamil anggur kok tiba-tiba kok ada bayinya nih? Bukan hamil anggur nih, kehamilan normal. Baru dia ceritakan bahwa dia diterapi. Apa kata dokternya? Aduh, berarti selama ini 6 bayi yang saya kira, bayi anggur yang saya kira bayi semua tuh. Berarti saya bunuh 6 anak Anda, saya bunuh. Nah, itu kejadian, dokternya pun sampai heran. Hamil anggur, setelah dikira ternyata bayi subuhan. Nah, demikian Mbak Jana. Ya, terima kasih Pak. Nah, semoga yang bertanya ini mendapat jawaban yang memuaskan, bahwa istrinya yang sedang hamil sangat boleh memakai kalung galaktur demi kesehatan ibu dan anak. Ya, terima kasih.